Assalamualaikum, di video kali ini aku akan bikin cake potong keju. Nah, cake potong ini cocok banget disajikan untuk acara arisan, untuk acara keluarga, ataupun bisa dikonsumsi sendiri. Cake ini sangat lembut dan untuk pembuatannya pun cukup mudah. Nah, gimana cara buatnya? Kita simak ya videonya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan cake-nya. Nanti untuk detailnya aku tulis di kolom deskripsi ya. Untuk pembuatan buttercreamnya, di sini aku menggunakan campuran butter dan margarin, kemudian aku tambahkan gula halus. Langkah pertama, kita akan panaskan ovennya terlebih dahulu di suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah. Aku akan lelehkan butternya terlebih dahulu dengan metode double boiler seperti ini. Jadi butternya akan dilelehkan di atas air panas. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, kita akan angkat. Aku akan tambahkan 1 sendok makan vanilla essence dan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian aduk hingga rata dan sisihkan. Pecahkan 4 butir telur ke dalam wadah bersih. Kemudian tambahkan 2 kuning telur. Lalu masukkan 9 gram cake emulsifier atau SP. Masukkan juga susu bubuk sambil disaring. Kemudian tepung terigu. Dan tepung maizena. Terakhir masukkan juga gula halusnya. Untuk gula halus atau gula tepung, kalian bisa ganti dengan gula pasir dengan butiran yang lebih kecil. Jika menggunakan gula pasir atau gula kastor, tidak perlu diayak. Lalu lanjut, kita akan mixer dengan speed rendah dulu. Lalu naikkan speed mixernya hingga speed yang paling tinggi. Kocok adonan hingga putih mengembang. Nah, untuk mendapatkan adonan putih kental berjejak, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengocok. Ini tandanya adonannya sudah mulai siap ya teman-teman. Warnanya sudah mulai putih dan mengental seperti ini. Jika mixernya diangkat dan adonannya jatuh seperti pita atau dia meninggalkan jejak seperti ini, tandanya adonannya sudah siap. Kita akan masukkan butter cair ke dalam adonan dengan cara teknik pancing. Caranya, ambil sedikit adonan ke dalam butter cair, lalu kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, kita akan masukkan kembali ke dalam adonan. Tujuan teknik pancing ini agar adonan mudah tercampur rata. Kemudian aduk adonannya hingga butternya benar-benar tercampur rata, tidak ada adonan yang terpisah antara butter dan adonan, agar pada saat dipanggang cake-nya tidak bantat. Supaya mudah tercampur, cara ngaduknya begini ya, dari bawah ditarik ke atas.
Kemudian tuang adonan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah dialasi dengan baking paper. Ini aku nuangnya sambil diaduk ya, soalnya takutnya masih ada butter yang masih belum tercampur. Kemudian hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara dan cake-nya menjadi rata. Lalu panggang dalam oven selama kurang lebih 25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nanti tinggal dicek aja apakah sudah matang atau belum. Sambil menunggu cake-nya matang, kita akan membuat buttercream-nya. Di sini aku menggunakan campuran butter dan margarin. Lalu masukkan gula tepung sambil diayak. Aku tambahkan sedikit vanilla essence biar buttercreamnya wangi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Oh ya teman-teman, nanti kalau kalian buat untuk membuat buttercreamnya, sebaiknya penambahan gula tepungnya itu dilakukan secara bertahap agar pada saat di mixer dia benar-benar tercampur rata dan lebih mudah untuk dikocoknya. Nah, ini saat aku membuat penambahan gula tepungnya itu langsung dimasukkan sekaligus. Jadi untuk tercampur ratanya itu lumayan agak lama ya teman-teman ngocoknya. Untuk mengocok buttercreamnya sampai putih mengembang seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau buttercreamnya sudah pas, kita akan hentikan pengocokannya dan sisihkan. Aku akan buka ovennya dan lakukan tes tusuk untuk mengecek kematangan dari cake-nya. Nah, ini karena ditusukannya masih ada adonan yang masih basah, jadi kita akan lanjut panggang sebentar lagi. Nah, ini dia teman-teman, cake-nya sudah matang. Langsung kita akan hentakkan beberapa kali agar tidak kempis cake-nya. Kemudian kita akan keluarkan dari loyang. Kita keluarkan cake-nya dari loyang. Nah, alhamdulillah cake-nya mulus ya teman-teman dan tidak gosong. Kemudian kita akan lepaskan baking papernya. Untuk mengecek kematangan dengan tes tusuk, pastikan pada saat ditusuk adonannya tidak ada yang menempel di tusukan. Nah, itu tandanya cake sudah matang. Supaya cake-nya kelihatan cantik, bagian pinggirnya biasanya aku potong sedikit ya teman-teman. Tapi ini opsional aja, kalau kalian tidak potong juga nggak masalah. Kalau sudah rapi, kita akan oles atasnya dengan buttercream. Untuk banyaknya buttercream nanti bisa disesuaikan dengan selera. Kita akan oles secara merata seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk sisa buttercreamnya kalian bisa simpan di wadah tertutup lalu simpan di dalam freezer untuk nanti dipakai kemudian. Atau kalian juga bisa buat setengah resep saja. Untuk finishingnya kita akan taburi keju cheddar parut. Ini topping kejunya sengaja aku kasih lebih banyak ya teman-teman, supaya nanti rasanya tuh lebih legit dan lebih enak. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman, jadi toppingnya bisa banyak ataupun sedikit, sesuaiin aja dengan selera kamu. Untuk mempermudah memotong cake-nya, pertama kita akan belah dulu menjadi 2, kemudian masing-masing bagian sisinya kita akan belah lagi menjadi 3 seperti ini.
Kemudian kita potong menjadi 2 lagi seperti ini. Lalu masing-masing bagian sisinya kita bagi lagi menjadi 3. Tapi kalau kalian mau potongannya lebih besar juga boleh, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini dia teman-teman, cake potongnya sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Karena cake potong ini untuk acara halal bihalal nanti, jadi aku nggak bisa cicipin ya teman-teman. Jadi cake-nya ini aku langsung masukkan ke dalam box kue. Oke deh teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.